Surutul udhiyah, ini syarat-syarat berkorban. Surutul udhiyati arba'atun, syarat-syarat berkorban itu ada 4. 1, antakuna minan na'am. Yang pertama syaratnya harus hewan ternak yang berkaki 4 yang wajib dizakati. Kalau ayam boleh nggak buat korban? Emang apa? Kan sama-sama hewan ternak. Kakinya 2. Ya, kakinya kedua 4. Ya. Kalau 2 terus ya. Kalau 2 itu sedekah. Ya. Hewan ternak yang kakinya 4. Kuda boleh nggak? Kuda? Kuda boleh nggak? Kuda kakinya 4. Kita punya kuda 5 ini. Kita korban ini 5-nya di Al-Jabar. Keren nggak? Al-Jabar korban 4 ekor kuda, 3 ekor sapi, keren nggak? Boleh kan nggak kuda? Kagak boleh. Emang kenapa nggak boleh? Kagak ada zakat kuda. Ada zakat kambing, zakat sapi, zakat onta, zakat kerbau. Nggak ada zakat kuda. Kuda mah hewan yang tidak wajib dizakati. Gitu. Wa idza abdani au bulughu sanatan. Wa idza abdani au bulughu sanatan. Kalau kambing domba yang gede, syaratnya itu harus udah kupah. Ya udah kupah. Giginya dicopot ya, udah kupah. Au balagha sanatan, atau usianya udah cukup 1 tahun. Jangan asal di kambing baik ya. Tanya dulu ini umurnya usianya udah 1 tahun atau belum. Kalau belum 1 tahun, belum sah untuk dijadikan hewan kurban, meskipun kurang sehari. Iya, 9 bulan ya 29 hari, lah kurang 1 hari doang ya. Begitu kata Imam Syafi'i itu ya. Wa bulu wal baqari wal maji sanatain. Tuh kalau kambing Jawa ya, mohon maaf nih orang Jawa ini, kambing Jawa ya. Ya, yang kambing Jawa atau kambing kacang usianya 2 tahun. Wedus gembel. Wedus tuh ya. Wedus ya, kambing gembel ya, Jawa ya. Itu 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, dia tidak sah dijadikan hewan kurban. Tanya, ini Mas udah 2 tahun apa belum usianya? Jangan udah 70 tahun itu usianya. Masa umurnya 70 dia? Ya. Harus 2 tahun. Kurang sehari, rasa juga. Ya. Sapi sama 2 tahun, jangan lihat gemuknya aja. Ya, kalau boleh jangan lihat muka doang. Tanya juga usianya. Karena syaratnya itu sapi harus 2 tahun. Wal ibil khamsa sinin, kalau onta usianya 5 tahun. Sekali-kali ini korban onta. Ya, 2 minggu sebelum korban datangin onta sini, ramai udah orang sembako. Gua pada datang sini lihat onta. Ya, nah, jarang onta di sini. Ya, ramai nih masjid aja kalau ontanya. Pasti banyak bocah ini dari kampung pada datang ke onta. Ya, usianya 5 tahun. Syarat yang kedua, wafaqdul aibi alladhi yunkizul makulah. Wafaqdul aibi, terhindar dari cacat. Itu kambingnya kagak ada cacatnya. Ya, jangan kambing sakit, kambing gesek, kambing butik dibuat korban. Ya, tidak memenuhi syarat. Udah kecil, krempeng, budikan. Ya, dibuat korban. Kagak memenuhi syarat itu. Ya, harus fakdul aibi. Harus terhindar dari cacat.
alladzi yunqisul makul, ya, karena cacat jadi makannya kurang ya. Fala tajzi'u ma qata'a say'un min uduniha, maka tidak boleh katanya dibuat korban itu, tidak sah dibuat korban itu hewan yang putus telinganya, yang pincang, yang ganggu ada. Kami ganggu ada, kami ganggu. Ada. Nggak tahu saya nanya. Yang telinganya cacat, yang pincang, ya, yang penyakitan, itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Makanya pengurban itu ngasih ke panitianya jangan terlalu lama. Seminggu sebelum Idul Adha udah dianterin ke masjid. Nah, panitia suruh ngurusin. Ya, emang bocahnya nakal-nakal diserta sama bocah pincang. Tanggung sama ya. Nah, kan jadi kotor kalau pincang ya. Sama tanggung jawab. Ya, diserta sama bocah ya. Tuh, buka ya. Makanya ya, kalau orang-orang dulu itu kalau hewan yang dijadikan kurban dia pelihara sendiri, Pak. Ya, ini tahun depan mau kurban ini, ya udah tuh betul-betul diperhatikan, dirawat sendiri hewan kurbannya itu. Kenapa? Ada hadisnya, al-zimu du'ayakum, berbagus berindah agungkan itu korban kita, ya, karena sesungguhnya korbanmu itu akan menjadi kendaraanmu nanti di sirat katanya, ya. Al-zimu du'ayakum, ya. Itu orang-orang dulu kalau mau korban itu dimandiin, ya, terus juga berangkatnya pagi-pagi itu berindah. Itu yang kedua ya. Tapi ada kata pendapat yang lain ini dalam kitab Qolaid dikatakan in qala lam yadurru, kalau telinganya cacat dikit doang maka enggak ngapa-ngapa ya, dikit doang cacatnya apa katanya itu ya. Lin nazri min ba'idin katanya waqtarahu royani fi nahwi an-minati, yang kalau dilihat dari jauh itu kayak semut, ya cacatnya kayak semut di telinganya, itu makanya nggak apa-apa ya. Tapi yang bagus itu memang yang sempurna, ya. Kenapa? Karena kalau yang sempurna itu kan indah ya. Ada orang cantik, mulus, putih, gagu, sempurna betul. Ganteng, keren, tinggi, ya jalannya pincang, ya sempurna betul? Enggak sempurna. Ya begitu juga ibadah kita pengennya sempurna. Ya. Yang ketiga waniyatu indaz zibahi, katanya niat ketika hendak berkurban, ya saya niat berkurban sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang nazar maka dia hukumnya menjadi wajib. Wajib Pak bagi orang yang nazar, bagi orang yang nazar maka hukumnya adalah wajib. Maka bagi orang yang nazar itu seluruh daging korbannya harus disodakohkan. Enggak boleh dia makan hewan kurbannya kalau dia nazar. Saya bernazar kalau anak saya masuk ke Universitas Gajah Mada atau UGM, namanya UGM, ya. Namanya UGM itu, ya. Kalau anak saya masuk ke UGM, saya bernazar mau
korban sapi, maka wajib dia, wajib. Ya. Karena memang Pak, salah satu untuk mempermudah hajat dikabul, mempercepat hajat kita dikabul itu dengan hajat. Kalau orang Betawi, orang sini bilangnya kaulan. Biasanya kaulannya kalau orang sini baca manaqib sesama. Kalau anak gua sehat, ya sembuh dari penyakitnya, gua kaulan. Gua baca manaqib sesama 7 kali balik. Dan enak ngomong gitu. Gua udah baca 7 kali balik. Segini yang namanya kan. Kita ketemu datang, enak datang, mulut kita mengira baca. Ya, itu mempercepat. Ya, hajat terkabul dengan nazar. Nah, kalau ada orang yang nazar, maka dia menjadi korban wajib. Kalau menjadi korban wajib, dia tidak boleh memakan daging korban. Panitia harus bijaksana, kasih korban dari orang lain. Pun dengan orang yang telah meninggal, kita ingin mengorbankan orang tua kita yang sudah meninggal, itu pun tidak boleh makan daging kurbannya. Harus jadi nilai surga semua. Kalau dia pengen makan dari korbannya, dari korban orang lain, gitu Pak. Ya. Bagaimana itu dengan kulitnya? Berantem dulu panitia. Ini kulit kemana? Ini kulitnya ini. Ya. Kulitnya ini kemana ini? Ya. Jadi korban itu seluruhnya harus jadi nilai sedekah. Yang jadi bos kan pengorban. Yang pengen masuk surga pengorban. Karena dia jadi bos ingin masuk surga, jadi seluruh biaya operasional ditanggung oleh pengorban. Tidak boleh kulitnya dijual sebagai jasa. Ini panitia masjid ya, saya nggak kasih duit ini ya, saya kasih kulit aja ntar jual ya, buat operasionalnya nggak boleh, harus bernilai sedekah semuanya. Ya, jangan pengorban itu proyek. Ya, enak banget udah beli sapi 30 juta. Masa saya ngeluarin lagi 1.200.000? Ya, kenakan situ dong. Lah kan yang masuk surga situ ya. Yang jadi bosnya situ. Maka biaya operasional ditanggung pengorban. Nggak boleh kita saksikan. Ya. Kalau pengorban itu mau berikan hadiah untuk panitia, boleh nggak? Boleh. Silakan aja, katanya pengorban. Saya ya sudah bukan hadiah kami untuk panitia. Boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak bernilai jasa. Ya, karena panitia capek, saya kasih itu sebagai upah. Nah, kulitnya itu nggak boleh, akarnya nggak boleh. Kalau akarnya hadiah boleh, ya. Di mana bedanya tuh? Di akarnya, ya, akarnya. Itu yang berapa? Yang kedua, yang ketiga. Ya. Yang keempat, wasalamatuha minal hazal. Jadi hewannya itu katanya ala takuna ajfa'a. Jangan sampai katanya hewannya itu kuntet, kurus, kering, kurapan. Ya, dibawa ke Masjid Al-Jabar, kuntet, kurapan dibawa ke Masjid. Ya kan? Jadi omongan orang sekolah. Ya, kalau siapa sih? Kuntet, dik ya. Dipastikan bahwa hewan itu ya terhindar dari penyakit. Ya, hewannya bagus, ya wala maktu atau udun bil kamil, tidak ada yang cacat. Hewan itu betul-betul
sempurna katanya. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini pendapat Ibnu Abbas. Anahu yakfi iraqatid dami walau min didajin au iwajin. Ya. Cukup katanya kalau kagak ada itu kita harus menumpahkan darah di hari nahar meskipun dengan entok, meskipun dengan yang penting menumpahkan darah ya. Kalau sini kalau nggak ada yang korban ya tabungan kita dah ya, kita tabungan buang-buang satu pertek ya, sekarang 200.000 ya, beli satu ekor sapi ya, itu namanya bukan korban tapi sedekah. Bagaimana kalau kita niatnya itu untuk keluarga, korban ini untuk saya dan keluarga saya. Nah, itu sama ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Karena di sini ada nih dijelaskannya. Ada yang mengatakan katanya berkorban itu wahya sunnatun ala kifayati in ta'addada ahlal baiti katanya ya. Ada yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah kifayah.